Bapak Ibu yang saya hormati, pilihan yang cerdas dan tepat. Bapak Ibu menempatkan pendidikan putra-putrinya di madrasah. Karena madrasah itu hebat, bermartabat. Kelebihan madrasah dibandingkan dengan SD antara lain yang pertama, muatan kurikulum di madrasah, khususnya mata pelajaran umumnya dan pelajaran agama. Untuk pelajaran umumnya itu sama persis dengan yang ada di SD, sedangkan DMI mempunyai keunggulan pada mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Yang kedua, di madrasah itu terdapat integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Di madrasah, penanaman budi pekerti dan nilai-nilai Islam agar terbentuknya akhlakul karimah lebih kuat daripada di SD. Lebih jelasnya, marilah kita simak tayangan video sejarah perkembangan madrasah dari Kementerian Agama RI sebagai berikut. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Dalam perkembangannya, madrasah kemudian mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik dan non-akademik, baik skala nasional maupun internasional. Dewasa ini, nilai ujian nasional siswa madrasah bahkan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nilai nasional untuk mata pelajaran bahasa. Ya, itulah kehebatan dari madrasah. Untuk selanjutnya mari kita simak, kita perhatikan penjelasan tentang sejarah perkembangan MI Badrus Salam. Untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Badrus Salam, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu sejarah pendirian, yang berikutnya perkembangan siswa, yang ketiga perkembangan lokal atau gedung. Coba kita mulai dari pendirian. MI Badrus Salam berdiri dan beroperasi sejak tahun 1997 hingga sekarang
2020 berarti sudah 23 tahun dan sudah meluluskan sampai 2020 ini lulusan atau pelulusan yang ke-22. MI Badrus Salam gedungnya ini jadi satu dengan gedung MTS Badrus Salam yang lantai bawah MI, yang ini yang khusus di gedung B ini. Kemudian yang di atas digunakan untuk MTS. MI Badrus Salam didirikan yayasan dengan maksud untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan dan memberikan akses pendidikan yang bernuansa Islam dengan tujuan menginternalisasikan atau membumikan, membuat nilai-nilai ajaran Islam ini benar-benar masuk mendarah daging pada peserta didik, pada generasi muslim sejak dini, baik melalui pembelajaran kelas dan di luar kelas, serta pembiasaan dalam praktek kehidupan sehari-hari di madrasah. Sejak berdiri sampai sekarang, MI Badrus Salam mendapat respon positif dari masyarakat peradaban dan sekitarnya. Maka untuk memenuhi animo masyarakat yang cukup tinggi tersebut, yayasan mengembangkan pembangunan lokal baru di belakang Masjid At-Taqwa. Ini yang gedung B yang lama sampai sekarang beroperasi, kemudian ditambah karena belum mencukupi, ditambah di gedung A yang ada di belakang Masjid At-Taqwa. Ini profil madrasah kita MI Badrus Salam. Ya, letaknya di Jalan HR Muhammad 161 persis di belakang Kecamatan Mubakis. Ya, masuk pagi dan alhamdulillah terakreditasi A sampai sekarang. Kemarin baru di 1 tahun yang lalu barusan ada pembaruan akreditasi dan bisa mempertahankan bahkan meningkatkan nilainya untuk A. Sekarang kita coba untuk melihat perkembangan jumlah siswa. Sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Kepala Madrasah MI Badrus Salam, yang terakhir masuk di yayasan ini 5 tahun terakhir sampai 2018, hingga 2019 dan 2020 belum. Ya, kalau kita perhatikan ini dari jumlahnya, kita lihat grafiknya ini meningkat dari tahun ke tahun. Di jumlah siswa pada tahun ajaran 2013-2014 ini 250 lebih. Kemudian tahun pelajaran 2014-2015 300, 2015-2016 300 lebih. Kemudian 2016-2017 350 siswanya. Kemudian 2017-2018 350 lebih, 59. Ya, 359. Untuk 2018-2019, 2019-2020 belum ada laporannya, tapi insya Allah meningkat. Bahkan tahun pelajaran yang baru ini 2020-2021 kabarnya mendapatkan 3 kelas, berarti meningkat. Itu perkembangan jumlah siswa. Selanjutnya mari kita
simak tentang perkembangan lokal atau gedung. Ini gedung yang lama, gedung ini baru pembangunannya, pembangunan tingkat 2. Ini sudah selesai dicat. Ya, itulah perkembangan gedung B, gedung yang lama yang ada di belakang Kecamatan Dumangkis, belakang kantor Kecamatan Dumangkis. Sedangkan untuk perkembangan yang di Atakwa belum sempat dilaporkan. Ya, itulah penjelasan tentang sejarah dan perkembangan madrasah, termasuk penjelasan tentang perkembangan madrasah Ibtidaiyah Badrus Salam. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku untuk memberikan semangat untuk belajar di MI Badrus Salam. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki ilmu yang barokah, yang manfaat di dunia wal akhirah, dan menjadi anak yang soleh solihah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.